Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Ramadhani dari kelompok 2 yang beranggotakan Nur Maulidia Maryam, Makfira Salsabila, Nur Asisa, dan Nur Reski S. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu tentang expand and collapse, di mana dalam pivot table atau pivot chart Anda dapat memperluas atau menciutkan ke tingkat detail data manapun, bahkan untuk semua tingkat detail dalam suatu operasi. Di Windows dan Mac, Anda juga dapat memperluas atau menciutkan ke tingkat detail di luar tingkat berikutnya. Misalnya mulai dari tingkat negara, kawasan, Anda dapat memperluas ke tingkat kota yang juga akan memperluas tingkat negara, bagian, provinsi, dan kota. Operasi ini dapat menghemat waktu ketika Anda bekerja dengan banyak tingkatan detail. Selain itu, Anda dapat memperluas atau menciutkan semua anggota untuk setiap bidang dalam sumber data pemrosesan analitik online atau biasa disebut OLAP. Anda juga dapat melihat detail yang digunakan untuk menggabungkan nilai dalam bidang nilai. Baik, langsung saja kita ke contoh expand and collapse pivot table. Di sini kita akan melihat apa sih fungsi dari pivot table tersebut. Langsung saja kita blok semua data. Terus kita pilih insert pivot table from table atau rank. Di sini kita pilih exiting worksheet, di mana location-nya kita arahkan ke sheet baru. Terus oke. Nah, ini adalah fungsi dari pivot table tersebut. Misalnya kita akan memunculkan nama saja. Di sini banyak fitur-fitur yang akan kita pilih. Misalnya saya akan menampilkan sebuah jumlah barang atau harga satuan. Nah, itulah fungsi dari pivot table tersebut. Selanjutnya saya arahkan ke pemateri kedua, yaitu Nur Maulidia Maryam. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi, yaitu mengolah data dengan memberi rumus langsung di pivot. Di pivot table, Anda dapat menggunakan fungsi ringkasan dalam bidang nilai untuk menggabungkan nilai dari sumber data yang mendasari. Jika fungsi ringkasan dan perhitungan custom tidak memberikan hasil yang diinginkan, Anda dapat membuat rumus sendiri dalam bidang terhitung dan item terhitung. Misalnya, Anda dapat menambahkan item terhitung menggunakan rumus untuk komisi penjualan yang mungkin berbeda untuk setiap kawasan. Pivot table mungkin akan menyertakan komisi dalam subtotal dan total keseluruhan secara otomatis. Nah, contohnya seperti ini. Kita ngeblok dulu semua ini. Setelah itu kita ke insert. Setelah itu pivot table, pilih from table. Setelah itu existing worksheet. Setelah itu pilih mengelola data. Setelah itu oke. Nah, di sini saya akan memilih nama barang. Setelah itu harga satuan. Nah, di sini saya akan menghitung total bersihnya dari harga satuan ini. Kita ke kalkulator. Kita menaruhkan nama di sini, yaitu profit bersih. Nah, untuk formulanya itu kita bisa pilih harga satuan. Setelah itu insert flat. Setelah itu kita kali dalam kurung 1 kurang 10%.
tutup kurung. Setelah itu kita modif dan oke. Itulah tadi pemaparan dari Saudari Nurmalidia Maryam. Selanjutnya saya serahkan ke Makfira Salsabila. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada mengurutkan data di pivot. Untuk membantu menemukan data yang ingin dianalisis dalam pivot table dengan lebih mudah, Anda dapat mengurutkan entry teks dari A ke Z atau Z ke A. Atau bisa juga dari yang terkecil ke terbesar atau terbesar ke terkecil, serta tanggal dan waktu. Dari yang teroldest ke terbaru atau terbaru ke teroldest. Contoh mengurutkan data di pivot. Data. Pertama-tama kita blok data, terus kita ke insert, terus pivot table, terus pilih existing worksheet, terus ke sheet 4 atau mengurutkan data. Simpan di kolom pertama bagian A, terus oke. Misalnya di sini kita mau lihat data yang paling banyak minatnya seperti masukkan nama, setelah itu jumlah barang, terus klik di sini, klik kanan, terus pilih sort, terus sort smallest to largest, terus kita bisa lihat dari yang terkecil ke terbesar atau dari yang terbesar ke terkecil. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Makfira Salsabila. Selanjutnya saya persilakan untuk Saudari Nur Asisa. Baik, terima kasih telah memberikan saya kesempatan. Materi selanjutnya yaitu menghitung rata-rata. Datang menghitung rata-rata jumlah maksimal dan yang lainnya melalui pivot table. Dari sini kalian bisa menghitung tanpa harus dihitung satu kali, habis itu di scroll ke bawah. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Nah, selanjutnya kita blok semua, Ctrl A, masuk ke insert, pilih pivot table, terus from table atau range, kemudian pilih existing worksheet, lalu arahkan kursornya ke rata-rata. Setelah itu klik OK. Kemudian Anda bisa memilih menu dan harga satuan. Kemudian masuk ke file settings. Di sini ada sum, count, average, max, min, dan produk. Saya memilih average. Klik OK. Itulah tadi fungsi pivot table. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Asisa. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.